Halo semuanya, kita kembali lagi di podcast kita kali ini. Sebelumnya nih, perkenalkan nama saya Salma Usno. Saya sebelumnya berasal dari bisnis digital. Dengan podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial kita yaitu Pak Adit. Selamat datang Pak Adit. Selamat datang, terima kasih. Oke, sebelumnya nih, beliau nih dosen sekaligus praktisi di dunia teknologi dan digital marketing. Beliau mengajar mata kuliah yang seru-seru banget kayak desain web, e-commerce, digital marketing, dan sampai teknopreneur, bukan begitu Pak? Betul, betul sekali. Pak. Latar belakang pendidikannya juga keren nih. S1 Teknik Elektro dan S2 Informatika. Wah, keren banget ini. Beliau juga aktif nih penelitian tentang media sosial, augmented reality, dan berbagai proyek digital. Pokoknya kalau ngomongin dunia digital, Pak Adit nih udah pakar banget, tapi tetap asik diajak ngobrol Pak. Oke. Jadi kita bakal banyak belajar dari pengalaman beliau nih. Sebelumnya nih ya Pak, bagaimana proses awal Pak Adit memasuki bidang media sosial hingga berkarya sebagai spesialis sekaligus akademis? Ini saya kenalan dulu. Oh, sebelumnya mohon maaf Pak, silakan perkenalan diri Pak. Oke. Ya lebih enak duduk. Kayak perkenalkan nama saya Aditya Wahana. Jadi kalau secara pendek disebut aja panggilnya Pak Adit gitu ya. Adit. Sebenarnya nggak terlalu tua banget sih. Manggilnya Mas saja boleh. Mas. Oke, sebenarnya saya dosen di Prodi Informatika ya Universitas PGRI Yogyakarta dari tahun 2016. Ya, cuman sebelum jadi dosen saya kerjanya itu di I.O. di event organizer, jadi bagian promotion gitu. Jadi ya sedikit banyak dunia digital, terus digital marketing itu ya saya dekat dengan dunia itu. Maka dari itu terus pas mengajar saya lebih memilih spesialisasinya ke digital marketing. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi memang latar belakang saya awalnya sebelum jadi dosen itu lebih ke penggiat di bagian promosi. Jadi di event organizer, di bagian promosi dulu ada istilahnya namanya MICE. Meeting, Incentive, Conference, sama Exhibition. Jadi ada 4 bidang itu terutama untuk masalah konser, terus branding segala macam. Maka ke bawah sampai sekarang pas saya udah jadi dosen saya fokusnya ke situ. Jadi itu latar belakangnya kenapa kok saya lebih banyak senangnya, bukan senang ya, interestnya ke media sosial soal digital marketing seperti itu. Itu butuh berapa tahun tuh Pak untuk menguasai semua kemampuan Bapak? Sebenarnya kalau saya belajar sejak dari zaman kuliah sih kan, dulu saya seperti kalian juga untuk kuliah sering sebenarnya latar belakang pendidikan saya kan pendidikan teknik elektro. Jadi kalau dulu itu pengennya jadi guru, cuman kok kayaknya saya menyalahi kodrat gitu ya. Karena dulu awal saya nggak seneng kalau kerja, kalau guru itu kan monoton ya kerjanya seperti itu. Maka saya diajak temen ke event organizer. Terus setelah itu masuk kok ternyata pas dengan passion saya waktu itu. Nah, untuk itu saya belajar lebih dalam lagi di event organizer. Jadi itu sekitar pertama kali saya event tuh 2007. Belum ada yang lahir ya 2007 ya? Belum. Oh, udah. Masih belajar jalan makanya. 2004 kan, ya berarti umur 3 tahun, kalian umur 3 tahun masih lari-lari, saya udah kerja di I.O. Jadi dari situ. Saya berarti udah sekitar, kalau terakhir saya event 2018, berarti 11 tahun. 11 tahun saya di I.O. Jadi sejak 2016 jadi dosen, setelah itu udah praktis 2018 sampai sekarang udah lama sih nggak event lagi. Gitu. Keren ya Pak. Keren banget. Jalan hidup. Ya, lanjut ya Pak. Kan tiap pengguna media sosial kan banyak ya pandangan perspektif orang masing-masing. Ada yang untuk mencari cuan, ada yang untuk self healing lah, kayak scroll TikTok, Instagram segala macam. Ada yang kayak untuk self reward lah, kayak hasil motivasi dia kayak ngerekam ini segala macam. Nah, menurut perspektif Pak Adit nih, apa definisi paling esensial dari media sosial dan mengapa gitu? Oke, sebenarnya kalau media sosial itu awalnya diciptakan untuk bersosialisasi. Namanya aja media sosial ya. Cuman pada awal-awal itu kan
kalau sejarahnya media sosial itu kan dulu pertama kali yang setahu saya itu di Indonesia masuk yang namanya Friendster. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah melihat Friendster itu ya murni untuk pertemanan, untuk nyari teman, untuk saling memberikan kabar, terus kalau dulu namanya testimoni, jadi saling memberikan testimoni. Cuman karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat ya tahun 2006 2007 kalau nggak salah YouTube itu mulai keluar ya. Jadi bagaimana orang itu mulai untuk media sosial dimonetize, dijadikan ladang cuan. Tapi esensinya yang namanya media sosial ya untuk bersosialisasi, untuk berhubungan, saling mengenal, untuk teman baru maupun teman yang lama. Karena biasanya gini, karena kalau orang kayak kalian ya sekolah gitu, terus lulus, nah kan udah ketemu sama teman-teman lama nih. Nah, gunanya media sosial itu untuk reconnect lagi dengan teman-teman lama yang udah gak pernah ketemu. Nah, awalnya seperti itu, tapi semakin ke sini media sosial itu menjadi semacam platform untuk mencari cuan. Karena ya booming YouTube di mana dia bisa dimonetize sampai hari ini teman-teman tahu ada namanya TikTok Shop dan sebagainya. Jadi esensinya itu, cuma untuk esensi awalnya memang untuk saling berkoneksi, berhubungan secara virtual. Seperti itu. Banyak dampak ya media sosial. Yeah. Menurut Bapak nih, kan di media sosial kan banyak jenis platform ya, entah tuh di platform shop, kayak di desain grafis, di pengolah kata segala macam. Menurut Bapak nih, platform media sosial apa yang paling relevan bagi Pak Adin ya secara pribadi, serta alasan pemilihannya, kenapa tuh? Kalau saya pribadi mungkin lebih ke kalau saya itu lebih ke Facebook ya. Facebook. Mungkin karena angkatan saya itu sudah lebih cenderung senang dengan Facebook ya, jadi kayak mindsetnya itu Facebook. Karena kalau menurut saya Facebook itu banyak, kalau anak sekarang bilangnya hidden gem. Nah, hidden gem kalau teman-teman lihat Facebook itu banyak fiturnya ya, mulai dari profil, grup, terus halaman atau page-nya itu lebih kompleks. Bahkan ada fitur buat jualan, marketplace. Jadi itu lebih kompleks lagi. Sementara kalau platform lain kan ya mungkin di teman-teman kayak TikTok, Instagram itu lebih familiar. Cuman kalau dari saya pribadi, saya lebih ke Facebook. Jadi ada beberapa hidden gem, salah satunya kalau teman-teman sering ngulik Facebook, itu ada grup Facebook, itu sangat hidden gem sekali. Contoh teman-teman pengen usaha mie ayam nih, di grup Facebook itu ada komunitas pedagang mie ayam. Jadi kalian mau coba jualan mie ayam dari nol, itu bisa nyari ilmunya di situ. Ya, terus teman-teman yang di Jogja khususnya pengen healing, nyari referensi tempat wisata, itu ada grup namanya Pecinta Objek Wisata Jogja. Tinggal nyari di situ. Terus ada juga dulu ada grup yang besar di Jogja itu isinya informasi seputar razia. Jadi ada namanya Info Cegatan Jogja. Jadi kalau pagi orang sebelum berangkat kerja, berangkat kuliah, lihat grup itu dulu. Gunanya untuk menghindari razia. Karena di grup kadang diinfokan ada razia di jalan ini, maka dia akan nggak lewat jalan situ. Ya, terus beberapa yang grup yang bagus, mungkin untuk teman-teman kos itu relevan gitu ya. Ada salah satu grup yang bagus namanya KOS. Tahu kepanjangan KOS? Apa itu, Pak? Komunitas Orang Susah. Beneran, komunitas orang susah, beneran. Jadi isinya orang mengeluh tentang kehidupannya, tentang kekurangannya segala macam. Nah, kalau saya ngambil hikmahnya adalah, ternyata banyak orang yang lebih sengsara dari saya. Jadi itu bisa jadi penyemangat lah, bahwa hidup saya juga nggak terlalu susah-susah banget gitu. Nah, ini itu banyak kalau teman-teman mau mencari hidden gem di Facebook, salah satunya itu. Kalau Di grup itu curhat gitu ya. Curhat. Terus ada lagi grup yang bagus itu keluh kesah lele berulah. Belum tahu pasti. Belum. Itu isinya juga sama, tapi lebih ke curhatan anak kos. Ya, kalau lele berulah itu kayak anak kos gitu. Jadi dia lebih banyak struggle-nya anak kos gimana, terus perjuangannya dia selama di rantau. Kalau anak kos kebanyakan identik dengan orang merantau gitu ya. Nah, itu bagian situ. Itu baru seberapa, mas, banyak yang lain lagi sebenarnya. Saya pernah juga ada grup namanya Pinjam Dulu 100. Pinjam dulu 100. Kalau itu isinya curhatan orang yang dihutangi. Sering terjadi. Ya. Jatuh tempo. Betul.
Ya, nama grupnya pinjam dulu 100. Jadi isinya orang-orang yang di awalnya dia ada orang yang mau berutang dengan dia ngasih dengan ikhlas gitu ya istilahnya. Tapi pas ditagih itu lama, itu isinya curhatan orang-orang kayak gitu. Rame itu, seru kalau dilihat. Gitu, itu hidden gem-nya kalau saya di Facebook. Begitu. Ini masih sebuah pertanyaan nih Pak, kenapa Gen Z itu jarang gitu aktif di Facebook, malah lebih aktifnya tuh di gen milenial ya menurut pendapat saya Pak. Itu menurut Bapak kenapa? Apakah berpengaruh dengan algoritma media sosial kah atau penyebab lain kah? Sebenarnya lebih ke habit ya. Jadi kayak gen milenial ya seperti saya itu lebih tahan, lebih mau untuk membaca atau melihat video yang panjang. Teks yang panjang, video yang panjang itu lebih mau. Cuman anak-anak Gen Z itu agak males kalau melihat teks yang panjang, video yang panjang. Maka dari itu, kalau kalian lihat, platform media sosial yang laku di kalangan Gen Z itu adalah Instagram dan TikTok. Iya. Di mana itu relevan dengan video pendek. Ya kira-kira 10-30 detik maksimal. Karena apa ya, memang habitnya Gen Z itu pengen sesuatu yang instan, cepat gitu ya. Benar. Jadi pengen mulai dari baru pembukaan sudah mau intinya. Tapi kalau gen milenial mereka lebih sabar mengikuti kira-kira apa ini yang mau dibaca, intinya apa. Itu mereka lebih senang menyimpulkan. Kalau kalian lihat video TikTok sama Reels, itu kan sudah kesimpulan. Jadi pendek gitu ya. Nah, karena memang habitnya. Jadi memang Gen Z itu terlahir dengan segala kemudahan. Ya. Sekarang kalian pada saat lahir ya sekitar tahun 2000-an awal itu internet sudah enak ya. HP sudah bagus gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan milenial itu struggle-nya adalah dulu zaman internet. Kalian tahu warnet nggak? Tahu ya? Warung internet. Warung internet. Jadi kalau dulu anak milenial mau ngenet, itu harus ke warnet. Sejamnya 3.500. Hitungannya per jam. Nah, itu pun nggak bisa lihat video kayak sekarang, cuma tulisan sama gambar. Jadi mereka akan lebih struggle untuk membaca. Nah, dari itu, kalau dilihat milenial itu lebih seneng ke Facebook, karena teksnya banyak, videonya juga lebih panjang. Tapi kalau Gen Z itu lebih prefernya ke TikTok, karena memang TikTok lebih pendek, lebih cepat, dapat kesimpulan. Jadi itu intinya. Kenapa kok milenial itu lebih seneng ke Facebook. Wah. Gitu. Terungkap sekarang ya guys, kenapa Gen Z lebih mending TikTok dan Instagram daripada Facebook. Terungkap. Lanjut ya Pak. Iya, boleh. Oke. Menurut Bapak nih, miskonsepsi apa yang paling sering muncul terkait media sosial, khususnya di kalangan pemula? Miskonsepsi itu maksudnya gimana? Kayak kesalahpahaman terhadap media sosial bagi pengguna awal gitu Pak? Oh gitu. Sebenarnya bukan hanya pengguna awal sih. Jadi kadang orang itu memikirkan batas antara realita sama digital itu tipis gitu. Jadi mereka berpikir apa yang terjadi di digital itu juga berpengaruh ke kehidupan. Ya. Contoh kemarin ada beberapa kasus yang viral di media sosial itu jadi berimbas atau berefek ke kehidupan aslinya. Nah, cuma di situ. Jadi kenapa kok banyak orang yang beranggapan media sosial itu seperti hidup, seperti live gitu. Jadi kayak apalagi anak Gen Z. Kalau Gen Z itu kan kalau sehari aja nggak lihat media sosial itu kan ada yang kurang. Ya. Jadi kalau milenial ya biasa aja. Jadi ya untuk selingan gitu. Cuman karena teman-teman di Gen Z itu lahir sudah ada media sosial, ya hidup mereka ya di situ, di media sosial. Makanya kan kalau teman-teman lihat banyak profesi yang muncul dari media sosial itu kebanyakan dari Gen Z. YouTuber, terus TikTokers lah istilahnya ya. Tapi kalau Facebooker itu jarang. Jadi kalau orang milenial bilang dia cari duit hidup dari Facebook itu jarang. Tapi kalau dari YouTuber gitu ya, terus sekarang TikTokers, kalau Instagram itu selebgram. Nah, itu banyak di kalangan Gen Z. Seperti itu. Berarti kayak jatuhnya clickbait gitu ya? Bukan clickbait, tapi lebih ke ya karena mereka lahir media sosial itu udah besar. Jadi tinggal mereka nyemplung aja. Kalau milenial kan begitu mereka lahir belum ada nih media sosial. Harus belajar. Dan belajarnya kan banyak. Nggak semua orang
tahan untuk belajar itu di media sosial. Maka dari itu beberapa orang ya, terutama yang milenial ya nggak begitu familiar dengan dengan media sosial. Tapi kalau Gen Z kan ya kira-kira 80% lah familiar dengan yang namanya media Media sosial. sosial ya, benar. Tuh.